Perkenalkan, saya Asif Zihni Yudhistira dengan NIM 23010120130220. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari organ reproduksi ruminansia jantan, betina, unggas jantan, dan unggas betina. Sistem reproduksi ruminansia jantan dimulai dari testis yang memiliki fungsi penghasil sperma dan juga hormon androgen. Testis akan dilindungi oleh skrotum yang juga merupakan sebagai pengatur suhu. Kemudian ada sel Leydig yang merangsang hormon EH untuk mensekresikan androgen. Organ selanjutnya yakni epididymis yang terdiri dari kabut epididymis, korpus epididymis, dan cauda epididymis yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan juga jalur pematangan semen. Selanjutnya ada organ vas deferens yang merupakan saluran untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra. Kemudian ada vesicula seminalis yang merupakan sepasang kelenjar di balik prostat dan dorsal vesica urinaria. Vesicula seminalis memiliki fungsi sebagai penghasil kelenjar yang disebut mani. Di sini terdapat juga kelenjar prostat dan juga kelenjar Cowper. Selanjutnya terdapat uretra yang merupakan penyalur urin dan sperma menuju penis, dan yang terakhir merupakan penis sebagai alat ereksi dan juga ejakulasi dari ruminansia jantan. Kemudian untuk organ reproduksi dari ruminansia betina terdiri dari ovarium yang memiliki fungsi sebagai penghasil sel ovum dan juga hormon estrogen dan progesteron. Kemudian terdapat oviduct yang memiliki fungsi sebagai penghubung ovarium dengan rahim. Ada juga tuba falopi dan uterus yang memiliki fungsi sebagai penerima dan tempat berkembangnya ovum yang sudah dibuahi oleh sperma. Kemudian ada vagina yang merupakan saluran yang memanjang dari mulut serviks hingga muara uretra, dan yang terakhir yakni vulva sebagai alat kelamin luar dengan klitoris. Yang selanjutnya ada organ reproduksi unggas jantan yang terdiri atas testis yang berfungsi memproduksi sperma, epididymis sebagai tempat penampungan sementara dan pematangan sperma, kemudian ada vas deferens yang melekat di ginjal dengan fungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra, dan yang terakhir merupakan pollus atau organ kopulasi dari unggas jantan. Pada reproduksi unggas betina terdapat ovarium yang memiliki fungsi sebagai tempat gametogenesis dan juga pematangan kuning telur dan penghasil ovum. Terdapat oviduct yang merupakan saluran reproduksi yang terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum sendiri memiliki fungsi untuk menangkap kuning telur dari ovarium, kemudian magnum berfungsi sebagai pembentuk telur dan tempat sintesis dan sekresi albumin. Untuk isthmus sendiri memiliki fungsi sebagai pembentuk selaput membran telur. Kemudian terdapat uterus yang merupakan organ lanjutan dari isthmus dengan fungsi sebagai pembentukan kerabang telur dengan lama 20 jam. Dan yang terakhir yaitu vagina sebagai alat kopulasi utama dari unggas betina. Perkenalkan, nama saya Tia Selimulida dengan NIM 23010120120013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus reproduksi ternak. Yang pertama yaitu pada ruminansia dan unggas jantan. Di sini siklusnya sama, yaitu dari rangsangan bisa berupa pendengaran, peradaban, penglihatan, dan penciuman. Kemudian diterima oleh hipotalamus, kemudian sekresi ke NRH, dilanjutkan ke hipofisa. Hipofisa terdapat adenofisa. Adenofisa mensekresi hormon LH dan FSH. Pada hormon LH menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Pada hormon FSH menstimulus sel sertoli untuk menghasilkan nutrisi sperma dan menstimulus tubulus seminiferus untuk proses spermatogenesis. Nah, untuk testosteron dan nutrisi sperma digunakan untuk proses spermatogenesis. Kemudian yang kedua, siklus reproduksi ruminansia dan unggas betina. Yang pertama yaitu rangsangan yang oleh hipotalamus, kemudian mensekresi GnRH, dilanjutkan pada hipofisa. Hipofisa mensekresi adenohipofisa dan neurohipofisa. Pada ruminansia, adenohipofisa mensekresi FSH dan stimulus
folikel di dalam estrogen. Kemudian LH untuk membentuk korpus luteum dan menghasilkan progesteron untuk kepentingan. Kemudian LTH untuk memproduksi susu. Pada neuron berbisa mensekresi sitosin untuk kontraksi uterus dan relaksin untuk dilatasi serviks. Keduanya untuk proses partus. Kemudian untuk unggas betina, adenoprovisa mensekresi FSH untuk di dalam ovarium untuk menghasilkan estrogen dan progesteron, LTH untuk sifat mengeram, dan LH untuk ovulasi pelepasan yolk. Kemudian pada neurohypofisa mensekresi oksitosin untuk proses pengeluaran telur. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi praktikum acara 2 mengenai gametogenesis dan uji kualitas semen. Materi praktikum acara 2 terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu papan tulis, spidol, mikroskop, beker gelas, pipet, kaca preparat, bunsen, tisu, termometer, gunting, dan HCl. Bahan yang digunakan yaitu air, eosin, dan semen. Metode pelaksanaan praktikum yaitu praktikan mengamati video, kemudian penyampaian secara singkat tentang materi, kemudian dilanjutkan diskusi dan praktikan meringkas materi. Morfologi pada sel gamet jantan. Spermatozoa merupakan sel gamet pada jantan yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala terdapat akrosom, sitoplasma, nukleus, dan sentriol. Bagian badan terdapat mitokondria, bagian ekor, dan membran plasma. Akrosom mengandung enzim hyaluronidase dan enzim akronim yang membantu proses fertilisasi. Sitoplasma bertugas untuk menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Nukleus memiliki fungsi untuk menyimpan informasi genetik, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, dan mengatur seluruh kegiatan sel. Sentriol merupakan struktur sitoplasma yang membantu proses pembelahan sel. Mitokondria memiliki fungsi sebagai tempat respirasi atau oksidasi. Spermatozoa memiliki ekor atau flagellum yang merupakan alat gerak spermatosit untuk berenang menuju sel telur. Membran sel berfungsi memberikan perlindungan, memberikan struktur, dan mengatur bahan pada sel. Morfologi sel gamet pada betina. Ovum merupakan sel gamet pada betina. Pada ovum terdapat corona radiata, zona pellucida, membran vitelline, sitoplasma, dan nukleus. Enzim hyaluronidase akan menembus corona radiata dan enzim akronim akan menembus zona pellucida saat terjadi fertilisasi. Membran vitelline merupakan pembungkus kuning telur sehingga tidak tercampur dengan putih telur. Sitoplasma merupakan bagian sel yang terbungkus oleh membran sel. Nukleus merupakan sel inti yang terbungkus oleh selubung inti dan mengandung kromosom. Proses gametogenesis pada jantan. Spermatogenesis merupakan proses terbentuknya sperma. Tahapan ini dimulai dari spermatogonium yang akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, kemudian membelah lagi menjadi secara meiosis 2 menjadi spermatid. Kemudian spermatid akan mengalami diferensiasi menjadi sperma. Proses gametogenesis pada betina. Oogenesis merupakan proses terbentuknya ovum. Tahap ini dimulai dengan oogonium yang membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer, lalu membelah lagi secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Kemudian oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menghasilkan oosit dan badan polar. Lalu oosit akan mengalami diferensiasi menghasilkan ovum. Uji kualitas semen. 1. Uji makroskopis. Uji makroskopis terdiri dari uji pada warna, bau, konsistensi, pH, dan volume pada semen. 2. Uji mikroskopis. Uji mikroskopis terdiri dari uji motilitas, konsentrasi, viabilitas atau persentase hidup, dan uji morfologi atau abnormalitas spermatozoa. Saya Kusnul Khotimah dengan NIM terakhir 0131 akan menjelaskan mengenai seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ternak sapi, kambing, ayam, jantan maupun betina. Lalu ada pipa pendorong, pipa aplikator, spons, gel, hormon progesteron, alkohol, betadine oleh, serta tali tambang. Seleksi ternak dilakukan dengan cara mengamati bagian luar ternak, sedangkan sinkronisasi birahi pada ternak kambing betina dilakukan dengan memasukkan pipa aplikator dan pipa pendorong yang
terdapat spons berisi hormon progesteron. Seleksi ternak adalah proses pemilihan ternak yang memiliki mutu genetik yang unggul sebelum dilakukannya sinkronisasi birahi. Dengan acuan ciri-ciri sebagai berikut. Untuk kambing betina yaitu memiliki vulva yang panjang dan lebar, ambing yang simetris, BCS minimal 2,5, mata yang cerah, dan umur minimal 1 tahun dan sudah dewasa tubuh. Sedangkan untuk kambing jantan yaitu memiliki BCS minimal 3, umur minimal 1 tahun, kaki yang kuat, testis yang simetris, serta tingkat libido yang tinggi. Untuk sapi betina yaitu memiliki BCS 4 hingga 5, memiliki ambing yang simetris, kaki yang kokoh, dan badan yang sehat. Sedangkan untuk sapi jantan yaitu memiliki badan yang sehat, gagah, kaki yang kuat, libido yang tinggi, BCS minimal 5, serta memiliki tulang yang besar. Selain itu juga memiliki testis yang simetris. Untuk ayam betina yaitu memiliki badan yang sehat dan tidak cacat, kaki yang kuat, paruh yang lurus, bulu yang mengkilap, serta memiliki konformasi tubuh yang padat dan tebal. Untuk ayam jantan yaitu memiliki kaki yang kuat dan terdapat jalu pada kakinya, badan sehat tidak cacat, paruh lurus, bulu mengkilap dan sayap yang membentang luas, memiliki papila, terdapat papila pada kloakanya, serta memiliki konformasi tubuh yang tebal dan padat. Setelah seleksi birahi dapat dilakukan sinkronisasi ternak, yaitu bertujuan untuk menyetarakan kepentingan pada ternak dengan cara manipulasi hormonal. Caranya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian aplikasikan gel pada pipa aplikator. Setelah itu betadin dioleskan pada spons dan spons dipasang pada pipa aplikator dan pipa pendorong. Setelah itu pada vulva ternak dibersihkan menggunakan alkohol dan masukkan pipa aplikator tersebut ke dalam vagina melalui vulva dengan bagian yang runcing berada di sebelah kanan atau kiri. Setelah itu pada pipa pendorong dapat ditekan hingga spons masuk ke dalam vagina. Setelah masuk, pipa aplikator ditarik secara perlahan. Diamkan spons di dalam vagina selama 14 hari. Setelah 14 hari, tali pada spons dapat ditarik secara perlahan, yaitu dengan cara melilitkan tali pada jari kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Maulana dari kelompok 6 IRTB. Saya akan menjelaskan mengenai penampungan semen dan pembuatan semen beku. Pada praktikum IRT acara 4, alat yang digunakan yaitu vagina buatan, tali tambang, alat pengenceran, ibegan, spekulum, beker gelas, fluid, tabung reaksi, kompostor, analisis sperma, parameter, waterbath, inkubator, oven sterilisasi, timbangan analitik, dan magnetic stisser. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu semen segar, semen cair, bahan pengencer yang meliputi aquades, asam sitrat, fruktosa, tris, dan kemudian ada ternak jantan dan ternak betina. Metode yang digunakan adalah dengan pembuatan stock solution. Caranya dengan memasukkan magnetik ke dalam beker gelas, lalu menambahkan tris 3,03 gram dan homogenkan tris yang ada di aquades menggunakan magnetic stisser. Lalu menambahkan asam sitrat sebanyak 1,7 gram yang sudah dihomogenkan dengan fruktosa. Setelah itu menambahkan fruktosa sebanyak 1,3 gram. Selain itu ada pembuatan semen beku. Maksudnya dibagi menjadi quality control 1 atau pre-processing, quality control 2 dan quality control 3 yaitu atau post thawing motility. Selanjutnya itu penampungan semen. Penampungan semen merupakan salah satu kegiatan dari inseminasi buatan atau IB untuk mendapatkan semen dengan kualitas yang optimal sehingga memperoleh semen yang jumlah volumenya banyak dan kualitasnya baik untuk diproses lebih lanjut untuk keperluan inseminasi buatan. Metode penampungan semen ada 3, yaitu metode pengurutan atau message, metode ejakulator, dan metode vagina buatan. Pengenceran semen. Pengenceran semen merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan volume sperma selama penyimpanan. Pengenceran berfungsi untuk meningkatkan volume semen ternak jantan yang akan digunakan dalam inseminasi dan juga untuk mengoptimalkan daya simpan semen yang lebih lama tanpa mengurangi kualitas sperma. Syarat larutan pengenceran adalah larutan pengencer dapat menyediakan nutrisi bagi kebutuhan spermatozoa. Bahan alami
bahan pengencer seperti indigo verespa untuk larutan pengencer dinilai dapat menjaga kualitas sperma saat pengenceran karena kandungan protein cukup tinggi. Ada juga bahan buatan berupa trace berfungsi menyedia nutrisi bagi semen, fruktosa berfungsi untuk sumber energi, dan asam sitrat untuk mengatur pH semen. Metode pengenceran semen dilakukan dengan mencampurkan bahan pengencer semen untuk menghindari cold shock. Ketika proses pendinginan dimulai dengan rumus pengenceran semen yaitu volume semen dikali konsentrasi spermatozoa dikali persentase spermatozoa motil per jumlah spermatozoa yang diinginkan dikali 0,25. Ada pembuatan semen beku. Pembuatan semen beku dimulai dari penampungan, pengenceran, ekuilibrasi, dan pembekuan semen. Pada penampungan harus dipilih semen dengan kualitas yang baik. Setelah semen sudah memenuhi kualitas yang baik, semen selanjutnya diencerkan. Pengenceran bisa menggunakan pengencer alami atau pengencer buatan, lalu dilakukan ekuilibrasi semen yang telah diencerkan. Selanjutnya semen dilanjutkan ke proses filling, sealing, dan printing. Lalu masuk ke proses pre-freezing yang diawali dengan meletakkan strain berisi semen di atas rak, kemudian hitung dan ditempatkan 4 cm di atas permukaan nitrogen cair di dalam box freezing. Lalu diuji kualitasnya, dan yang terakhir semen masuk pada tahap pembekuan dengan cara mencelupkan straw semen ke nitrogen. Lalu setelah beku dilakukan proses post thawing motility. Kesimpulan pada praktikum acara 4 yaitu kita dapat mengetahui cara menampung semen pada berbagai jenis ternak dengan benar dan baik untuk nantinya digunakan untuk kegiatan inseminasi buatan. Kita juga dapat mengerti cara pembuatan larutan pengencer dan juga dapat memahami pembuatan semen beku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arina Salsabila dengan NIM 230101201130110 dari praktikum IRTB kelompok 6 dengan asisten Mas Salas. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 5 yaitu deteksi kebuntingan dan inseminasi buatan. Yang pertama ada deteksi kebuntingan. Pengertian deteksi kebuntingan itu ialah cara kita atau salah satu pendeteksian dini untuk ternak mengalami bunting atau tidak. Nah, ada 3 metode. Yang pertama ada digestek, yang kedua ada palpasi puting, dan yang ketiga ada palpasi abdomal. Yang pertama digestek ini dibuat oleh dosen kita yaitu Mas Daud dengan bahan urin ternak bunting, larutan pendahuluan, larutan penegas, dan tabung ukur, yang dimana ketiga bahan itu dihomogenkan sehingga kita dapat melihat apakah ada endapan kuning atau tidak. Jika terdapat endapan kuning, maka dapat dikatakan ternak tersebut bunting. Kemudian ada palpasi puting. Palpasi puting ini dengan cara menekan puting hingga keluar cairan bening, dan jika keluar dan dipegang lengket, maka ternak itu menandakan bunting. Kemudian palpasi abdominal. Palpasi abdominal ini dengan cara meraba bagian perut pada ternak. Apabila ada pergerakan dari fetus, maka ternak tersebut bisa dikatakan bunting. Tetapi dua palpasi ini tuh dapat akurat jika pada trimester akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inseminasi buatan. Apa sih itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan adalah teknologi yang dikembangkan dalam usaha reproduksi ternak yang dapat menghasilkan keturunan yang unggul. Ya, gimana sih metode atau cara-cara untuk melakukan inseminasi buatan? Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang seperti meliputi kontainer, pinset, termometer, wadah, tisu, cutter straw, ibegan, plastik sheet, plastik glue, dan kartu recording. Kemudian dengan cara yang pertama kita akan menyusun alat yang dinamakan ibegan yang telah diisi oleh semen beku yang sudah di straw, kemudian diberi vigil, dan alat tersebut siap untuk digunakan kepada ternak yang melakukan inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini ada 3, yaitu ada terhadap kambing, terhadap ayam, dan terhadap sapi. Untuk kambing dan sapi ini kurang lebih sama dengan cara memasukkan ibegan ke dalam vulva, kemudian diarahkan ke vagina. Nah, untuk inseminasi terhadap ayam itu dengan cara handling ternak, terus membuka kloaka dan diposisikan semen ke dalam kloaka agar tidak keluar dan kemudian dilepaskan.